athar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, sayati unasun yujadilukum bi syubhatil Qur'an fakhudhuhum bis sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Akan datang satu kaum yang menebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Quran, maka bantahlah mereka dengan sunnah, karena orang yang berpegang dengan sunnah lebih tahu tentang kitab Allah. Yang dimaksud dengan syubhat di sini sahih riwayat Imam Ad-Darimi Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, dan juga Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibana, dan juga Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini sebutkan bahwa sayati unasun, nanti akan datang beberapa kaum yujadilukum bi syubhatil Quran, mereka mendebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Quran. Fakhudhu bisunan, maka bantahlah mereka dengan sunnah. Fa inna ashabas sunan a'lam bi kitabillah, karena orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW lebih tahu tentang kitab Allah. Yang dimaksud dengan syubhat dalam athar tersebut adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, karena di dalamnya, dalam Al-Quran tidak ada syubhat. Di dalam catatan kaki dari Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nanti ada orang-orang yang dia bawakan ayat-ayat, karena Ahlul Bidah itu dia nggak menguasai sunnah, tidak menguasai, mesti dibawakan ayat. Sama aja seperti Khawarij yang dibawakan ayat ketika mengkafirkan kaum muslimin. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir dilimpahkan, ditujukan kepada orang mukmin, orang muslim. Itu biasanya demikian dari kalangan Ahlul Bidah. Karena Ahlul Bidah juga mereka banyak hafal Quran seperti Khawarij itu, tapi mereka enggak hafal sunnah. Quran iya, tapi sunnah enggak. Makanya kalau Ahlul Bidah Qurannya dia hafal, hadis enggak hafal. Makanya yang dibawakan hadis apa? Maudhu. Itu modalnya Ahlul Bidah apa? Hadis maudhu. Itu dia hafal yang sahih sedikit aja, tapi yang banyak yang ada mereka itu yang maudhu. Nah, ketika kita bawakan tentang dalil sesuatu, maka mereka akan membantah kita dengan apa? Dengan syubhat. Arti maksudnya dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka kata Nabi, kata Umar, peganglah dengan sunnah. Karena orang yang mengikuti sunnah lebih tahu tentang kitab Allah. Jadi banyak ini yang seperti ini. Oleh karena itu Ahlussunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka merasa kasihan kepada orang-orang awam yang mengerjakan bid'ah dan yang mengikutinya, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan mengharapkan mereka agar dapat mengikuti sunnah dan petunjuk, serta senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang hal demikian itu sampai mereka bertaubat dari bid'ahnya, menghukumi mereka secara zahir dan menyerahkan hal yang rahasia selain zahir kepada Allah apabila perbuatan bid'ahnya bukan bid'ah yang menyebabkan pelakunya jatuh pada kekafiran. Di dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidatus Salafus Saleh. Itu perhatikan, Ahlussunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah antara satu dengan yang lainnya berbeda. Saya ulangi, Ahlussunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ahlussunnah itu kasihan kepada orang yang mengerjakan bid'ah. Jadi perhatikan tuh, orang Ahlussunnah itu sangat kasihan kepada mereka. Kata Syekhul Islam, Ahlussunnah itu a'lamun nas wa arhamun nas. Jadi Ahlussunnah itu orang yang paling tahu tentang Quran Sunnah, dan dia paling sayang kepada manusia. Jadi ketika ada orang berbuat bid'ah, kita sebagai orang yang beriman kasihan dengan dia. Kalau yang berbuat bid'ah orang tua kita, masa kita musuhin dia? Kita kasihan dengan orang ini, atau saudara kita yang berbuat bid'ah.
keluarga kita kasihan. Yang kedua, di sini sebutkan itu yang pertama, kasihan dengan mereka. Yang kedua, mendoakan mereka agar mereka mendapatkan apa? Hidayah. Antum jangan tinggal ketika orang tua antum dia tetap masih mengerjakan bid'ah, sudah diberikan nasihat, sudah diingatkan, tetap antum doakan dengan kebaikan. Atau saudara, atau keluarga. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang yang demikian sampai mereka bertaubat dari bid'ah. Maksudnya menjelaskan tentang sunnah dan tentang bahaya bid'ah. Terus, gak boleh berhenti kita menjelaskan itu. Kemudian yang keempat, bahwa Al-Sunnah menghukumi secara zahir. Jadi kita yang zahir menilai mereka itu. Zahirnya bid'ah, ya kita hukumi demikian. Selama bid'ahnya itu bukan yang menyebabkan kepada kekafiran. Ada bid'ah-bid'ah yang membawa kepada kekafiran, seperti Jahmiyah yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah, mengkenal nama dan sifat Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, Al-Jahmiyah itu kuffar. Jahmiyah itu adalah kafir. Jadi para ulama itu dalam menetapkan itu sudah dilihat bagaimana sesatnya mereka, enggak sembarangan menuduh, tidak. Tapi mereka sudah lihat ini berbahaya dan ini mengeluarkan mereka dari agama Islam. Tapi mereka juga mendakwakan, tapi tetap mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya ulama ahli hadis dan ahli fikih telah membuat banyak bab dalam kitab-kitab mereka tentang menjauhi al-bid'ah. Saya mau tanya kepada antum, ini bab ini, poin ini membahas tentang apa ini? Poin ini membahas tentang apa? Ini judulnya ada apa? Sikap Ahlussunnah kepada al-bid'ah. Jadi antum harus tahu, jangan antum baca apa ini babnya, bab apa ya, nggak tahu. Banyak yang penuntut ilmu seperti itu. Jadi pembahasan kita mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min ahlil bid'ah. Jadi para imam ahli hadis dan ahli fikih telah membuat banyak bab dalam kitab-kitab mereka tentang menjauhi al-bid'ah, tentang sikap Ahlussunnah kepada al-bid'ah. Di dalam Sunan Abi Daud, karya Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullah yang wafat tahun 275 Hijriah, dicantumkan bab mujanabah alil ahwa wa bughdihim, bab menjauhi dan membenci pengikut hawa nafsu, yaitu al-bid'ah. Itu di dalam kitabnya Kitabus Sunnah, dinamakan dalam kitabnya itu Kitabus Sunnah oleh Imam Abu Daud. Nah, ini ada di bab yang ketiga di Kitabus Sunnah itu. Setelah Kitabus Sunnah di bab yang ketiga dijelaskan tentang mujanabah alil ahwa wa bughdihim. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Al-Ibana yang ditulis oleh Imam Ibn Battah Al-Uqbari yang wafat tahun 387 Hijriah, dicantumkan bab yaitu at-tahdhir min suhbati qaumin yumridunal quluba wa yufsidunal iman. Peringatan tidak bolehnya bergaul dengan kaum yang dapat membuat hati menjadi sakit dan merusak iman. Siapa maksudnya di sini? Ahlul bid'ah wal ahwa. Jadi nggak boleh kita berteman dengan mereka, nggak boleh bergaul dengan mereka, tidak boleh, karena mereka adalah kaum yang membuat hati ini menjadi sakit dan merusak iman dia. Kalau bergaul dengan ahlul bid'ah itu rusak hatinya dan rusak imannya. Kalau rusak hatinya tadi berkaitan dengan apa? Rusak hatinya berkaitan dengan apa tadi? Itu nggak paham. Maksud saya ketika disebutkan rusak hatinya itu berkaitan dengan apa dengan tadi hadis yang saya sebutkan? Artinya dia termasuk orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Itu kan termasuk, kata Nabi, selemah-lemah iman. Udah paling lemah iman itu. Ketika dia berteman dan bergaul dengan al-bid'ah, hatinya itu rusak udah. Imannya rusak, hatinya juga rusak.
Yang ketiga dalam kitab I'tiqad, ini karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 458 Hijriah, dicantumkan bab an-nahyu an mujalasati ahlul bid'ah, larangan berteman dan bergaul dengan ahlul bid'ah. Ini Imam Baihaqi mazhabnya mazhab Syafi'i. Dia punya kitab Sunan Al-Baihaqi, kemudian Sunan As-Saghir dan yang lainnya, banyak kitabnya. Kemudian yang keempat, di dalam kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Baghawi. Kitab Syarh Sunnah banyak ini. Ini kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Baghawi yang wafat tahun 516 Hijriah. Beliau dikenal dengan Muhyis Sunnah, yang menghidupkan sunnah, Imam Baghawi ini. Dia punya tafsir, dia punya kitab Syarh Sunnah. Bukan satu kitab ini, kitab Syarh Sunnah ini 20 jilid ya, Syarh Sunnah. Dicantumkan bab mujanabah lil ahwa, bab menjauhi pengikut hawa nafsu. Di dalam yang kelima, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri rahimahullah yang wafat tahun 656 Hijriah, dicantumkan bab At-Tarhib min hubbil ashrar wa ahlil bid'ah, ancaman mencintai orang-orang yang melakukan kejelekan dan bid'ah. Ini bisa dilihat dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib di juz yang ketiga. Jadi nggak boleh itu berteman dengan ahlul bid'ah, nggak boleh. Yang keenam, di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah, dicantumkan bab at-tabarri min ahlil awa wal bid'ah wal ma'asi, bab berlepas diri dari ahlul bid'ah dan pelaku maksiat. Di dalam kitab Al-Adhkar, kitab tentang zikir oleh Imam Nawawi, dimasukin tentang ini. Artinya kita berlepas diri dari ahlul bid'ah dan pelaku maksiat. Nanti bisa dilihat dalam kitab Sahih, Kitab Al-Adhkar wa Dha'ifuhu, yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, juz yang kedua. Bahkan sebagian ulama menjadikan sebagai salah satu landasan dasar dalam mencari ilmu, dengan judul bab larangan menerima atau menimba ilmu dari ahlul bid'ah. Nggak boleh kita belajar dengan ahlul bid'ah, nggak boleh menuntut ilmu dari ahlul bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh mendengarkan ceramahnya ahlul bid'ah, tidak boleh sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'a yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seorang menimba ilmu dari al-asagir. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, Al-Alikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bainal Mufadli dari sahabat Abu Umayyah Al-Jumaizi radhiyallahu an. Ya, Rasulullah bersabda di sini, inna min asyratis sa'a, sesungguhnya di antara tanda kiamat ayul tamasal ilmu indal asagir, yaitu menuntut ilmu, menimba ilmu dari al-asagir. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, beliau menafsirkan kalimat al-asagir adalah ahlul bid'ah. Artinya nggak boleh kita nuntut ilmu kepada ahlul bid'ah, nggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah, nggak boleh duduk dengan ahlul bid'ah, nggak boleh mendengarkan ceramahnya ahlul bid'ah, tidak boleh. Jadi antum jangan merasa pengen tahu ya ceramah-ceramahnya ahlul bid'ah, nggak boleh antum dengarkan sama sekali, nggak boleh. Jadi nuntut ilmu kepada mereka nggak boleh. Kemudian Syekh Albani juga menjelaskan tentang makna ini. Kata beliau dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah, namanya di footnote-nya, di footnote 815. Al-asagir bisa juga maknanya orang-orang yang bodoh yang berbicara tentang Al-Quran Sunnah tanpa ilmu, tanpa pemahaman yang benar. Di dalam Silsilah Hadits As-Sahihah di hadis nomor 695.
Artinya nggak boleh kita mendengarkan atau belajar dengan mereka. Kan banyak orang belajar dengan ahlul bidah ini, juga belajar dengan orang yang nggak punya ilmu. Tidak punya ilmu, kita belajar sama mereka. Kan banyak yang seperti ini. Mereka ini ruwaibidah, orang-orang yang nggak punya ilmu sama sekali. Tapi bicara tentang masalah besar. Jadi antum jangan belajar. Ada orang yang dulunya di pondok yang menguasai ilmu, kemudian belajar lagi ke luar negeri. Kemudian sekarang berkecimpungnya di mana? Tentang politik. Antum jangan belajar orang ini, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Yang lebih menguasai sekarang ini apanya? Politik, bukan ilmu agama. Udah hilang ilmu agamanya udah. Antum jangan belajar orang seperti ini. Dan ini banyak sekarang ini, nggak ada manfaatnya. Lagi udah sibuk dengan dunia. Kita tadi punya ilmu, belajar di pondok, di Libya, ke Madinah atau ke Riyadh atau yang lain, pulang kemudian dia sibuk dengan dunia, hilang tuh ilmunya. Kan banyak yang seperti ini, udah sibuk dengan dunia, udah nggak ngisi lagi kajian, tidak lagi mengajar. Seandainya pun dia ngajarnya ceramah-ceramah aja, nggak ada isinya, nggak ada isinya. Jangan belajar yang seperti ini. Dan ini banyak yang seperti sekarang ini. Udah sibuk dengan dunia, udah yang dibanggakan dunia. Dan biasanya orang-orang gitu satu-satu itu juga kenalnya dengan siapa? Kenalnya dengan ahlu dunia juga. Dengan siapa? Orang-orang kaya gitu. Maka bikin pengajian khusus untuk apa? Orang kaya. Nggak ada isinya tuh pengajian, nggak ada isinya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Dalam Islam nggak boleh membedakan antara kajian orang miskin dan orang kaya, nggak boleh dalam Islam. Tidak boleh sama sekali. Itu nas, ayat Al-Quran juga hadis Nabi SAW. Saya pernah bawakan itu, yang seperti ini. Jadi nggak boleh belajar. Jadi kita pilih itu. Dalam belajar itu kepada siapa? Orang yang betul-betul ilmunya rasikh, yang dalam ilmunya, yang kokoh ilmunya. Bukan orang yang asal-asal. Karena banyak yang ngaji-ngaji nggak ngerti bahasa Arab ceramah. Itu. Bawanya kitab saya lagi, syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahul musta'an. Kitab ini dibawa, ditunjukin orang awam. Dipikir orang, oh muridnya Ustadz Yazid, padahal dia nggak pernah belajar, nggak pernah duduk sama saya. Saat duduk cuma paling sekali dua kali. Sekarang dia bawa kitab ini, dia pengerti isinya tuh, betul dibacain, tapi dia nggak paham. Dibaca ini berapa lembar, satu lembar atau dua lembar dibacain, kemudian ngomong sendiri dia, ngomong kayak orang ngigo, apa aja dibawain sama dia. Ini kadzabun dajjalun yang seperti ini, pendusta, tukang bohong. Banyak yang seperti ini sekarang ini. Atau pakai buku saya, Mulia dengan Manhaj Salaf, karena dagangan lagi rame nih dagangannya, salaf itu dagangan. Sebagai bahan udah bawa ya. Jadi nggak ngerti, nggak pernah belajar, nggak pernah duduk, nggak pernah paham juga tentang isinya. Ya, ini bahaya yang seperti ini. Mungkin dia belajar dulu. Belajar berapa tahun? 6 tahun belajarnya. Jadi enggak. Berapa kali hadir sudah ngajar kitab itu. Dia juga nggak paham isinya, nggak paham. Ini bahaya. Maka antum jangan belajar kalau orang seperti ini. Meskipun ditulis titelnya, ya, LC langsung ceramah, apalagi MA, apalagi wah dia titel banyak deh udah. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwwata illa billah. Sekarang kita lanjutkan yang nasihat para ulama agar menjauhi ahlul bid'ah. Ini nasihat para ulama, bukan nasihat saya, nasihat para ulama, ya, agar menjauhi ahlul bid'ah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulubi. Janganlah engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu, maksudnya ahlul bid'ah, karena akan menyebabkan hatimu sakit. Dalam kitab Al-Ibana
oleh Imam Ibn Battah Al-Ukhbari di juz yang kedua.